Selamat datang di channel Kisah Teddy, tempat di mana kebijaksanaan dan pengalaman hidup bertemu dalam setiap cerita yang menginspirasi. Kali ini kita akan mengikuti perjalanan seorang pemuda yang resah, bertanya-tanya tentang keadilan dalam hidup, dan mengapa orang baik seringkali menghadapi ujian berat. Dalam pencariannya akan jawaban, ia akan bertemu dengan Guru Teddy, sosok sederhana yang memancarkan ketenangan dan kebijaksanaan. Bersiaplah untuk mendengarkan kisah-kisah mendalam yang akan mengubah pandangan kita tentang ketidakadilan dan bagaimana kita bisa menemukan makna dalam setiap ujian hidup yang kita hadapi. Mari kita mulai petualangan ini dan temukan bersama-sama pelajaran berharga yang disampaikan oleh Guru Teddy. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di antara bukit-bukit hijau, tinggal seorang lelaki tua bernama Guru Teddy. Orang-orang desa sering menyebutnya orang bijak dari bukit, bukan karena ia kaya atau berkuasa, tapi karena kata-katanya selalu menyejukkan hati. Sosok Guru Teddy sederhana, mengenakan jubah lusuh dan sandal kulit yang sudah usang. Namun, ada sesuatu dalam tatapannya, sesuatu yang dalam dan menenangkan. Saat orang-orang berbicara dengannya, mereka merasa seolah-olah kehidupan yang tadinya penuh teka-teki mulai menyingkapkan sedikit jawabannya. Hari itu, seorang pemuda datang kepadanya dengan langkah berat dan hati yang penuh kegelisahan. Pemuda ini telah mengalami banyak hal yang membuat hatinya terluka. Ia merasa dikhianati oleh kehidupan dan kecewa dengan segala ketidakadilan yang dilihatnya. Di dalam hatinya, pertanyaan yang ia pendam selama ini mulai mendidih. Mengapa hidup tidak pernah adil bagi orang-orang yang baik? Pemuda itu bukan satu-satunya. Beberapa murid muda lainnya ikut menemuinya, membawa kegundahan yang sama. Di mata mereka ada sorot kekecewaan, seperti burung-burung kecil yang terperangkap dalam badai dan tidak tahu kemana harus berlindung. Mereka ingin jawaban, dan mereka berharap kebijaksanaan Guru Teddy dapat memberikan sedikit ketenangan di tengah kekacauan yang mereka rasakan. Guru, salah satu dari mereka membuka suara dengan nada protes yang dalam. Mengapa hidup ini begitu tidak adil? Mengapa orang-orang baik selalu mendapat ujian terberat, sementara yang jahat seringkali hidup nyaman tanpa masalah? Guru Teddy mendengarkan dengan sabar, tanpa menyela. Ia memandang pemuda-pemuda di hadapannya dengan penuh kasih, seolah memahami setiap luka dan kesedihan yang mereka bawa. Waktu seakan melambat saat Guru Teddy akhirnya mengangguk pelan, lalu tersenyum. Senyumnya bukan senyum kemenangan atau jawaban mutlak, melainkan senyum seorang yang pernah melalui jalan yang sama, jatuh dan terluka, tapi akhirnya bangkit dengan pemahaman yang baru. Ia menarik napas dalam, menatap lurus ke cakrawala di kejauhan, lalu berkata dengan suara yang tenang, "Hidup memang seringkali tampak tidak adil, tapi mungkin masalahnya bukan pada hidup. Masalahnya ada pada cara kita memandangnya." Pemuda itu tampak bingung dan sedikit frustrasi. Ia bertanya, "Apa maksud guru? Apakah penderitaan ini hanya ilusi? Apa gunanya berbuat baik jika hidup tidak membalas dengan kebaikan?" Guru Teddy mengangkat alisnya sedikit, lalu berkata dengan bijak, "Kadang-kadang, kebaikan bukan tentang balasan. Itu tentang siapa kita menjadi dalam prosesnya." Seketika, suasana menjadi sunyi. Angin sore berhembus pelan, menggerakkan daun-daun pohon di sekitar mereka, seolah mengiringi percakapan yang mulai meresap ke hati para murid. Pemuda itu memandang Guru Teddy dengan ekspresi penuh harap, seolah-olah ia sedang menunggu sepotong kebijaksanaan yang dapat mengubah seluruh pemahamannya tentang hidup. Guru Teddy lalu melanjutkan, "Kalian bertanya, mengapa orang baik sering mendapat ujian berat, sementara yang jahat tampak hidup nyaman?" Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya menggantung di udara, lalu menambahkan, "Kadang-kadang, hidup menguji kita bukan karena kita lemah, tapi karena kita sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Sama seperti baja yang harus ditempa dalam panas yang hebat agar menjadi kuat." Mendengar ini, pemuda itu menundukkan kepalanya. Namun, di hatinya masih ada kekosongan, seolah-olah ia membutuhkan lebih dari sekadar kata-kata untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Guru Teddy, yang sudah terbiasa membaca emosi tanpa kata, menyadari hal ini dan berkata lembut,
Mungkin aku bisa menceritakan beberapa kisah untukmu. Mungkin di sana kau akan menemukan jawaban yang kau cari." Para murid saling bertukar pandang, merasa penasaran dengan apa yang akan dikatakan Guru Teddy. Mereka tahu bahwa setiap kali Guru Teddy bercerita, bukan hanya kata-kata yang ia sampaikan, tapi juga kebijaksanaan yang mendalam dan relevan dengan kehidupan mereka sendiri. Dengan nada penuh kelembutan, Guru Teddy berkata, "Mari duduk sejenak. Perjalanan hidup memang kadang tidak mudah, tapi ada makna di setiap langkahnya, meski kita belum bisa melihatnya saat ini. Mungkin melalui kisah-kisah ini, kalian akan mulai memahami bahwa hidup tidak selalu seperti yang terlihat." Para murid pun duduk di sekeliling Guru Teddy, mendengarkan dengan hati terbuka. Mereka tahu, setiap kisah yang akan diceritakan bukan sekadar dongeng biasa, tapi undangan untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang baru, sebuah cara untuk mengubah rasa sakit menjadi hikmah dan kekecewaan menjadi pemahaman. Guru Teddy menatap para murid di sekelilingnya. Udara sore terasa sejuk, namun dalam hati para murid masih bergelora pertanyaan, mengapa kehidupan tampak begitu tidak adil? Guru Teddy tahu bahwa jawaban atas pertanyaan seperti ini tidak selalu mudah diterima hanya dengan kata-kata. Maka, ia memutuskan untuk menyampaikan kebijaksanaan itu dalam bentuk cerita. Cerita yang menggugah perasaan dan menyimpan pesan kehidupan yang mendalam. Guru Teddy memulai dengan kisah sederhana namun syarat makna. Di sebuah desa, katanya pelan, hidup seorang petani tua yang hanya memiliki satu kuda sebagai hartanya yang paling berharga. Suatu pagi, kuda itu hilang. Tetangganya datang dengan ekspresi kasihan dan berkata, "Betapa malangnya nasibmu. Tanpa kuda itu, bagaimana kau akan bertani?" Petani tua itu hanya tersenyum dan menjawab, "Entahlah, mungkin ini baik, mungkin juga buruk." Para murid terdiam, terpaku pada cerita Guru Teddy. Ia melanjutkan dengan nada tenang, seolah ingin agar para murid memikirkan setiap detail kisah itu. Beberapa hari kemudian, lanjut Guru Teddy, kuda yang hilang itu kembali, kali ini membawa sekawanan kuda liar bersamanya. Tetangga-tetangganya pun datang lagi, dan dengan penuh rasa iri berkata, "Betapa beruntungnya kau, sekarang kau punya banyak kuda." Tapi sekali lagi, si petani hanya tersenyum dan menjawab, "Entahlah, mungkin ini baik, mungkin juga buruk." Namun, saat anak petani mencoba menjinakkan salah satu kuda liar itu, ia terjatuh dan kakinya patah. Orang-orang desa kembali berkata, "Betapa buruk nasibmu, anakmu terluka parah." Tapi sang petani tetap saja menjawab dengan tenang, "Entahlah, mungkin ini baik, mungkin juga buruk." Guru Teddy menatap murid-muridnya, memastikan mereka mengikuti alur cerita. Ia melanjutkan, beberapa minggu kemudian, datanglah utusan kerajaan, memerintahkan setiap pemuda untuk ikut wajib militer. Banyak pemuda desa tewas dalam peperangan. Tapi karena kakinya patah, anak si petani tidak diambil untuk berperang. Guru Teddy tersenyum tipis, lalu berkata, "Kalian lihat, apa yang terlihat sebagai kesialan hari ini bisa jadi membawa keberuntungan di kemudian hari. Apa yang kita anggap baik atau buruk hanyalah perspektif sementara." Para murid mengangguk perlahan, mulai memahami pesan di balik cerita itu. Namun, Guru Teddy tahu bahwa pelajaran hidup tidak selalu bisa dipahami dalam satu kisah. Maka ia melanjutkan dengan cerita kedua. Pada suatu hari, kata Guru Teddy, seekor burung kecil sedang bersiap untuk bermigrasi bersama kawanannya. Ia sangat bersemangat, tapi tiba-tiba badai besar datang. Angin kencang dan hujan deras membuatnya tidak bisa terbang dan terpaksa berlindung di dalam sebuah gua kecil. Di sana, burung itu merasa sedih dan marah, berpikir, "Mengapa badai ini harus datang sekarang? Aku tertinggal dan mungkin tidak akan pernah bisa menyusul teman-temanku." Burung kecil itu hanya bisa duduk sendirian, memandangi hujan yang tidak kunjung reda. Ia merasa hidup ini tidak adil, seolah semua usahanya untuk terbang sia-sia. Namun, ketika badai akhirnya berlalu, burung itu menemukan sesuatu yang tidak pernah ia duga. Guru Teddy berhenti sejenak, membiarkan para murid menebak apa yang terjadi. Lalu ia melanjutkan dengan nada lembut. Ternyata badai itu menyelamatkannya.
Saat ia terbang menyusul teman-temannya, burung kecil itu melihat bahwa jalur yang akan mereka lewati sebelumnya dipenuhi oleh pemburu dan jebakan. Karena tertunda oleh badai, ia terhindar dari bahaya besar yang tidak ia ketahui sebelumnya. Guru Teddy menatap mata murid-muridnya, lalu berkata dengan bijak, "Keterlambatan bukan selalu hukuman. Kadang, itu adalah perlindungan yang belum bisa kita pahami saat itu terjadi." Beberapa murid mulai merasa tersentuh. Mereka menyadari bahwa tidak semua hal yang tampak sebagai kemalangan adalah akhir dari segalanya. Kadang, ada hikmah tersembunyi yang hanya bisa ditemukan dengan kesabaran. Namun, Guru Teddy masih memiliki satu cerita terakhir. "Kisah terakhirku adalah tentang seorang pengrajin batu permata," kata Guru Teddy. "Pengrajin ini terkenal karena bisa mengubah batu kasar menjadi permata yang sangat indah. Tapi, prosesnya tidaklah mudah. Ia harus memukul, memahat, dan menggosok batu itu dengan keras. Saat pertama kali ia mulai bekerja, batu itu terlihat kasar dan tak bernilai." Guru Teddy melanjutkan dengan nada yang lebih lembut, seolah menggambarkan betapa sulitnya proses itu. Jika batu itu bisa berbicara, mungkin ia akan mengeluh dan bertanya, "Mengapa aku diperlakukan sekejam ini? Mengapa aku harus dihancurkan dan dipahat tanpa henti?" Namun, sang pengrajin tahu bahwa setiap pukulan dan goresan bukanlah untuk menghancurkan batu, melainkan untuk membentuknya menjadi sesuatu yang berharga. Guru Teddy menatap para murid, membiarkan kata-katanya meresap, lalu berkata, "Begitu juga dengan kita. Hidup seringkali menguji kita dengan keras, bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih indah dan lebih bernilai." Para murid terdiam dalam refleksi mendalam. Mereka merasa seolah-olah sesuatu dalam diri mereka mulai bergeser, seperti pintu kecil yang terbuka menuju pemahaman baru. Guru Teddy menutup ketiga ceritanya dengan kalimat yang lembut namun penuh makna. "Kita sering menilai kehidupan hanya dari apa yang terlihat di permukaan. Namun, seperti dalam ketiga cerita tadi, kita perlu belajar untuk mempercayai proses, bahkan ketika proses itu tampak menyakitkan atau tidak adil." Para murid mulai memahami bahwa ujian hidup bukanlah sekadar penderitaan, melainkan undangan untuk bertumbuh. Mereka menyadari bahwa apa yang tampak sebagai ketidakadilan mungkin sebenarnya adalah cara kehidupan membentuk mereka menjadi lebih kuat dan lebih bijak. Guru Teddy tersenyum, melihat bahwa benih pemahaman mulai tumbuh di hati murid-muridnya. "Hidup ini tidak selalu seperti yang terlihat," katanya pelan. "Tugas kita bukan untuk memahaminya dengan sempurna, tapi untuk terus bertumbuh di dalamnya." Dengan kisah-kisah ini, para murid merasa bahwa pandangan mereka tentang hidup mulai berubah. Mereka tidak lagi melihat kehidupan sebagai permainan yang harus adil, melainkan sebagai perjalanan yang penuh pelajaran, di mana setiap momen, baik atau buruk, adalah bagian dari proses pemahaman diri dan pertumbuhan. Setelah menyelesaikan ketiga kisah, Guru Teddy berdiam sejenak, memberikan ruang bagi para murid untuk merenungkan makna di balik ceritanya. Namun, tampaknya tidak semua murid merasa puas dengan jawaban yang diberikan lewat cerita-cerita tadi. Salah seorang pemuda yang wajahnya memancarkan kegelisahan akhirnya membuka suara. "Murid, Guru, aku mengerti bahwa ada hikmah di balik setiap kejadian, tapi kenapa orang yang baik justru sering diuji dengan penderitaan? Jika kehidupan ini mengajarkan pelajaran, kenapa pelajarannya begitu berat bagi mereka yang berhati tulus?" Suara pemuda itu bergetar, bukan hanya karena pertanyaan, tetapi karena luka yang ia bawa. Luka dari ketidakpastian, kekecewaan, dan mungkin pengkhianatan dari dunia yang terasa tidak adil. Guru Teddy menghela napas panjang, seperti seseorang yang tahu bahwa jawaban ini bukanlah sekadar rangkaian kata-kata, tetapi sesuatu yang harus ditemukan di dalam hati. Dengan tenang, ia berkata, "Guru Teddy, anakku, hidup bukan soal siapa yang pantas mendapat bahagia atau siapa yang layak menderita. Ini tentang perjalanan batin setiap jiwa, tentang bagaimana kita dipersiapkan untuk menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih penuh cinta." Kadang, orang baik diuji bukan karena kesalahan mereka, tapi karena mereka memiliki kapasitas untuk bertumbuh melalui ujian itu.
Guru Teddy melihat wajah para murid yang masih diliputi keraguan. Lalu ia mengambil segenggam pasir dan menjatuhkannya perlahan ke dalam air yang jernih di sebuah mangkuk di hadapannya. Pasir itu seketika larut, dan airnya tetap jernih. Guru Teddy, lihatlah, air yang luas tidak mudah keruh hanya karena sedikit pasir. Begitu juga dengan jiwa yang besar, ujian tidak membuatnya hancur, melainkan mengajarkannya untuk tetap jernih, bahkan di tengah kekacauan. Salah seorang murid tampak masih bingung dan bertanya pelan, "Tapi kenapa tidak bisa lebih mudah, Guru? Mengapa jalan hidup ini harus begitu berat?" Guru Teddy tersenyum tipis dan menjawab dengan analogi, "Pernahkah kau melihat seorang pandai besi bekerja? Semakin keras logam ditempa, semakin kuat dan tajam hasilnya. Begitu pula dengan jiwa kita. Semakin keras ujian yang kita alami, semakin kokoh hati dan pemahaman kita." Ia kemudian melanjutkan, "Logam tidak mengerti mengapa ia harus dipukul, dipanaskan, dan dibentuk. Tapi, pandai besi tahu bahwa hanya dengan proses itulah logam itu bisa menjadi sesuatu yang berguna dan indah." Para murid mulai memahami bahwa kehidupan bukan sekadar soal apa yang adil atau tidak adil. Guru Teddy menatap mereka dengan penuh kasih, lalu berkata dengan lembut, "Kita sering berharap agar kehidupan menjadi mudah dan adil. Tapi sesungguhnya, setiap pengalaman, baik dan buruk, adalah bagian dari pelajaran yang berlapis. Setiap ujian adalah kesempatan untuk menemukan siapa diri kita sebenarnya." Ia menatap langit yang mulai temaram, seolah berbicara kepada alam semesta, dan melanjutkan, "Kebahagiaan tidak selalu datang dari memiliki kehidupan yang mulus, tetapi dari kemampuan kita untuk menerima segala yang terjadi dengan hati yang terbuka. Dalam setiap luka, ada ruang untuk cinta. Dalam setiap keraguan, ada pintu menuju pemahaman." Seorang murid yang sejak tadi terdiam dan hanya mendengarkan, akhirnya bertanya, "Jadi, maksud guru, kita harus menerima semua penderitaan begitu saja?" Guru Teddy menggelengkan kepala perlahan dan menjawab dengan nada yang bijak, "Bukan. Menerima bukan berarti menyerah, melainkan memilih untuk tidak tenggelam dalam amarah atau kekecewaan. Menerima berarti memahami bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari perjalanan, dan tugas kita bukan mengubah apa yang terjadi, tetapi mengubah cara kita melihatnya." Ia melanjutkan dengan suara yang dalam, "Hidup ini seperti sungai. Jika kita terus melawan arus, kita akan kelelahan. Tapi jika kita belajar mengalir bersamanya, kita akan menemukan kedamaian. Mengalir bukan berarti pasrah, tetapi memilih untuk berjalan dengan kebijaksanaan, bukan dengan perlawanan." Para murid termenung, seolah menemukan kedamaian dalam kata-kata itu. Mereka mulai menyadari bahwa hidup adalah tentang bagaimana kita merespons, bukan tentang mengendalikan apa yang terjadi. Guru Teddy kemudian menutup percakapan itu dengan sebuah pesan yang menembus hati. Jangan mengukur hidup dengan seberapa adil atau tidak adilnya. Ukurlah dengan seberapa mampu kalian menemukan makna di setiap langkah perjalanan kalian. Kadang, kita hanya bisa melihat gambar besar kehidupan ketika kita berani melepaskan kontrol dan berhenti bertanya, "Mengapa?" Hening mengisi udara. Para murid tidak lagi merasa gelisah seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang berubah dalam diri mereka. Sebuah pemahaman bahwa kehidupan adalah pelajaran yang berlapis, dan bahwa setiap lapisan, betapapun sulitnya, adalah bagian dari proses untuk menemukan diri sejati mereka. Guru Teddy, ingat anak-anak, di tengah ujian, kalian tidak sendirian. Kalian sedang ditempa untuk menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mampu mencintai. Bukan hanya diri sendiri, tetapi juga kehidupan ini, apa adanya. Dengan kata-kata itu, suasana berubah. Keheningan yang tadinya terasa berat kini berubah menjadi keheningan yang damai, seolah para murid telah menemukan jawaban di dalam diri mereka sendiri. Bukan jawaban yang mutlak, tetapi pemahaman bahwa perjalanan hidup mereka tidak harus sempurna, selama mereka mau terus bertumbuh di dalamnya. Setelah keheningan yang lama, Guru Teddy menatap para murid dengan sorot mata penuh ketenangan, seperti seseorang yang sudah berlayar di lautan ujian hidup dan kembali dengan kebijaksanaan. Ia tahu bahwa memahami ketidakadilan bukanlah perkara sederhana, karena tidak semua jawaban mudah diterima.
Hidup kadang tak sejalan dengan harapan, dan saat itulah kebijaksanaan sejati diuji. Dengan suara yang lembut namun penuh makna, Guru Teddy mulai berbicara. Ketidakadilan seringkali terlihat seperti musuh, tapi sebenarnya ia adalah guru tersembunyi yang sedang menguji kita. Ia kemudian menguraikan sebuah pemikiran mendalam. Terkadang kita berharap hidup akan berubah menjadi lebih adil, tapi seringkali ujian datang bukan untuk mengubah situasi, melainkan untuk mengubah diri kita. Hidup tidak hanya memberikan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita butuhkan agar tumbuh. Guru Teddy melanjutkan dengan analogi. Pohon yang tumbuh di tanah subur mungkin tampak indah, tetapi akarnya lemah. Sementara pohon yang tumbuh di antara bebatuan, meski terlihat kecil dan ringkih, memiliki akar yang menancap dalam dan kuat. Ia menatap para murid sejenak, memastikan pesan itu meresap. Begitu pula dengan jiwa kita. Kadang, hanya melalui kesulitanlah kita bisa menemukan kekuatan dan kebijaksanaan yang sesungguhnya. Seorang murid, yang tampaknya merasa lelah dengan segala perjuangan, mengangkat tangan dan bertanya, "Tapi, Guru, apakah mungkin kita bahagia jika hidup terus memberi kita ujian?" Guru Teddy tersenyum dan menjawab dengan lembut, "Kebahagiaan tidak terletak pada apa yang kita dapatkan, tetapi pada bagaimana kita menerima apa yang datang. Hidup bukanlah perlombaan untuk mencapai hasil tertentu. Hidup adalah perjalanan, dan dalam perjalanan itulah makna ditemukan." Ia melanjutkan dengan berkata, "Saat kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain dan mulai menikmati langkah demi langkah yang kita lalui, kita akan melihat bahwa setiap pengalaman, bahkan yang pahit sekalipun, membawa kebijaksanaan yang tak ternilai." Guru Teddy kemudian berkata, "Bukan tentang siapa yang sampai lebih dulu, tetapi tentang bagaimana kita berjalan. Apakah kita berjalan dengan hati yang terbuka dan jiwa yang ikhlas, atau justru tersesat dalam kekecewaan dan amarah?" Melihat beberapa murid masih ragu, Guru Teddy menambahkan sebuah refleksi mendalam. Kadang, kita menganggap ujian hidup sebagai hukuman atau ketidakadilan. Padahal, apa yang terlihat sebagai penderitaan adalah panggilan untuk menemukan makna baru. Setiap ujian adalah pintu menuju pertumbuhan batin, jika kita memilih untuk melihatnya dengan cara yang berbeda. Ia mengambil sebatang ranting kecil dan menggambar lingkaran di tanah. "Coba lihat lingkaran ini," katanya. "Lingkaran ini adalah pemahaman kita saat ini. Ujian datang seperti garis-garis di luar lingkaran, memaksa kita untuk memperluas pemahaman dan perspektif kita. Setiap ujian adalah undangan dari alam semesta untuk berkembang lebih luas dan lebih dalam." Guru Teddy melanjutkan dengan suara penuh kelembutan, "Ketika kita berhenti melihat ujian sebagai musuh dan mulai melihatnya sebagai kesempatan, kita akan menemukan kedamaian. Apapun yang terjadi, entah itu terlihat baik atau buruk, semua adalah bagian dari proses penyempurnaan jiwa kita." Ia melirik para murid dan tersenyum. Setiap kali kita dihadapkan pada ketidakadilan, kita diberi pilihan. Apakah kita akan tenggelam dalam kekecewaan atau justru belajar sesuatu darinya? Pilihan itu selalu ada di tangan kita. Seorang murid akhirnya bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, "Jadi bagaimana caranya agar kita bisa menerima dengan hati yang lapang?" Guru Teddy menjawab dengan bijak, "Belajarlah untuk tidak menggantungkan kebahagiaanmu pada hasil atau keadilan, tetapi pada penerimaan. Ketika kita menerima apapun yang datang dengan ikhlas, hidup tidak lagi terasa seperti beban, tetapi seperti tarian indah yang penuh makna." Guru Teddy menatap para murid satu persatu, seolah ingin memastikan bahwa pesan terakhirnya benar-benar meresap ke dalam hati mereka. Pada akhirnya, ketidakadilan tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Tapi jika kita mau melihat dengan hati, kita akan menyadari bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah bagian dari perjalanan kita menjadi pribadi yang lebih utuh. Dengan suara yang lembut, ia menyimpulkan, "Kita tidak bisa selalu memilih apa yang terjadi pada kita, tapi kita bisa selalu memilih bagaimana kita merespons. Dan disitulah letak kebebasan sejati. Saat kita belajar menerima dengan hati yang tulus, kita akan menemukan kedamaian di dalam diri kita sendiri." Para murid terdiam, namun kali ini bukan karena kebingungan, melainkan karena sesuatu di dalam diri mereka mulai berubah.
Mereka mulai melihat bahwa ketidakadilan bukanlah musuh yang harus dilawan, melainkan bagian dari misteri kehidupan yang harus dipahami dengan hati, bukan hanya dengan pikiran. Saat malam semakin larut, para murid merasa bahwa sesuatu telah terlepas dari hati mereka. Beban kekecewaan dan kemarahan yang sebelumnya mengikat mereka kini terasa ringan. Dalam kesunyian yang menyelimuti, mereka menyadari bahwa kehidupan mungkin tidak selalu adil, tetapi setiap momen, setiap ujian adalah bagian dari perjalanan mereka menuju pemahaman dan kebijaksanaan. Guru Teddy, ingatlah anak-anak, kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam keadilan atau ketidakadilan, melainkan dalam cara kita merangkul segala yang datang, dengan hati yang terbuka dan jiwa yang siap belajar. Dengan kata-kata itu, para murid tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tapi mereka juga tahu bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, perspektif baru tentang kehidupan, dan kedamaian yang muncul dari penerimaan. Di bawah cahaya rembulan yang menggantung tenang di langit, percakapan antara Guru Teddy dan para murid memasuki tahap akhir. Suasana berubah hening, bukan karena tidak ada lagi yang ingin dikatakan, melainkan karena setiap kata yang telah diucapkan menyentuh relung hati mereka dengan mendalam. Para murid tahu bahwa jawaban yang mereka cari tidak datang dalam bentuk pemahaman logis, tetapi lebih sebagai rasa damai yang perlahan menyelinap di dalam jiwa. Guru Teddy menarik napas dalam-dalam, seakan ingin memastikan bahwa pelajaran terakhir ini benar-benar tertanam dalam benak mereka. Dengan suara yang tenang dan syarat makna, ia berkata, "Kita seringkali berpikir bahwa kebahagiaan bisa dicapai dengan mengendalikan segala sesuatu. Tapi kenyataannya, kebahagiaan muncul justru saat kita melepaskan." Salah satu murid yang paling gelisah memandang Guru Teddy dengan bingung. "Tapi Guru, bagaimana mungkin kita bisa merasa damai kalau kita tidak punya kendali atas apa yang terjadi pada hidup kita?" Guru Teddy tersenyum lembut dan menjawab, "Kendali adalah ilusi, dan ilusi inilah yang sering membuat kita menderita. Kita berusaha mengendalikan hasil, hubungan, dan bahkan masa depan, padahal tidak semuanya ada dalam kuasa kita." Ia mengibaratkan kehidupan seperti aliran sungai. Saat kita berusaha menahan arus sungai atau berenang melawannya, kita hanya akan kelelahan. Tapi jika kita belajar mengalir bersama arus, kita akan menemukan bahwa sungai itu sendiri membawa kita menuju tempat yang seharusnya kita capai. Guru Teddy menatap mereka sejenak dan berkata, "Melepaskan bukan berarti menyerah atau pasrah. Melepaskan adalah kepercayaan bahwa apapun yang terjadi, kita akan baik-baik saja. Bukan karena hidup selalu mudah, tapi karena kita selalu bisa memilih untuk menerimanya dengan lapang dada." Seorang murid lain bertanya dengan nada ragu, "Guru, apakah ini berarti kita tidak perlu lagi berjuang untuk hal-hal yang kita inginkan?" Guru Teddy menggeleng lembut, "Tidak. Berusaha itu penting, tapi jangan menggantungkan kebahagiaanmu pada hasil akhirnya. Berjuanglah, tapi pada saat yang sama, terimalah apapun yang terjadi dengan hati terbuka." Ia melanjutkan dengan analogi, bayangkan seorang petani yang menanam benih di tanah. Ia merawatnya, menyiraminya, dan memastikan tanahnya subur. Tapi setelah itu, ia tidak bisa memaksa benih untuk tumbuh lebih cepat. Ia hanya bisa menunggu dengan sabar dan percaya bahwa alam akan bekerja dengan caranya sendiri. Guru Teddy tersenyum, "Penerimaan bukanlah tanda kelemahan. Justru di sanalah letak kekuatan sejati. Hanya hati yang kuat yang bisa menerima hidup dengan segala ketidakpastiannya dan tetap merasa damai." Beberapa murid masih tampak ragu. Mereka terbiasa melihat kehidupan sebagai sesuatu yang harus dikendalikan, bukan diterima. Melihat ini, Guru Teddy berbicara lebih dalam. "Ketidakpastian adalah bagian dari kehidupan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, dan itu bukan masalah. Masalah muncul saat kita memaksa diri untuk tahu atau memaksa hidup agar selalu sesuai dengan harapan kita." Ia melanjutkan dengan bijak, "Ketika kita belajar berdamai dengan ketidakpastian, saat itulah kita merasakan kebebasan sejati. Kita tidak lagi terikat pada hasil atau takut dengan apa yang mungkin terjadi. Kita hanya hadir di saat ini, dan disitulah kedamaian ditemukan." Guru Teddy menatap para murid dengan penuh kasih. Pada akhirnya,
Kita tidak bisa selalu memilih apa yang terjadi pada kita, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Itulah satu-satunya kendali sejati yang kita miliki. Ia melanjutkan, hidup akan terus berjalan dengan caranya sendiri, entah kita menyukainya atau tidak. Ujian akan datang, harapan akan patah, dan jalan hidup kadang berkelok tak terduga. Tapi saat kita belajar menerima setiap momen dengan hati yang tulus, hidup berhenti menjadi beban. Ia berubah menjadi perjalanan penuh makna. Seorang murid yang sebelumnya dipenuhi dengan kegelisahan kini menundukkan kepala. Jadi, guru, kunci untuk bahagia adalah menerima segala sesuatu dengan ikhlas? Guru Teddy tersenyum lembut dan berkata, bukan hanya menerima, tetapi menerimanya dengan penuh kesadaran bahwa setiap momen, baik atau buruk, adalah bagian dari proses yang lebih besar. Ketika kita berhenti melawan apa yang sudah terjadi dan mulai melihat makna di baliknya, hidup terasa lebih ringan. Pada saat itu, para murid merasakan sesuatu berubah di dalam diri mereka. Beban kegelisahan yang sebelumnya menekan dada mereka perlahan terangkat. Mereka tidak lagi merasa harus memahami segalanya, karena mereka tahu bahwa tidak semua hal perlu dipahami. Dengan hati yang lebih ringan, mereka menyadari bahwa ujian hidup bukanlah hukuman, melainkan kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Mereka juga memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari hasil atau keadilan, tetapi dari cara mereka merespons apapun yang datang dengan penuh penerimaan. Guru Teddy menatap mereka dengan senyum hangat. Mulai hari ini, berjalanlah dengan hati yang lapang. Biarkan hidup mengalir dengan caranya, dan temukan kedamaian di dalam setiap momen, apapun bentuknya. Saat malam semakin larut, para murid tahu bahwa pelajaran hari itu bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru. Perjalanan untuk hidup dengan penuh penerimaan dan kebijaksanaan. Mereka meninggalkan Guru Teddy dengan langkah yang lebih ringan, hati yang lebih terbuka, dan pikiran yang lebih tenang. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tetapi itu tidak lagi menjadi masalah. Mereka telah belajar bahwa dalam setiap ketidakpastian, selalu ada kesempatan untuk bertumbuh. Dalam setiap ujian, selalu ada makna yang menunggu untuk ditemukan. Guru Teddy, hidup mungkin tidak selalu memberimu apa yang kau inginkan, tapi ia selalu memberikan apa yang kau butuhkan untuk menjadi dirimu yang terbaik. Saat kau berhenti melawan arus dan mulai menerima dengan tulus, kau akan menemukan bahwa hidup dalam segala bentuknya adalah anugerah. Dan dengan pesan itu, para murid meninggalkan tempat pertemuan dengan jiwa yang lebih damai, siap menghadapi kehidupan dengan cara baru. Bukan dengan mengendalikan, tetapi dengan menerima dan menemukan makna dalam setiap langkah perjalanan mereka. Jika Anda menikmati kisah Teddy ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Bagikan juga pemikiran Anda di kolom komentar. Terima kasih atas dukungannya, dan sampai jumpa di kisah Teddy berikutnya.